Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sekarang kalian sudah kelas 3 ya, selamat ya. Di sini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Aisyah. Ya, pada kesempatan ini ibu akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita sekarang sudah masuk tema 1, subtema 2. Materi yang akan kita bahas temanya adalah tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, terlebih dahulu kita harus membuat daftar pertanyaan. Ya. Ketika kita membuat daftar pertanyaan, hendaknya kita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang diperlukan untuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Kemudian jika kita menggunakan kosakata, hendaknya kita sudah mengetahui arti dari kosakata tersebut. Untuk menemukan arti dari kosakata tersebut, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, daftar pertanyaan yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan wawancara itu digunakan sebagai panduan ya, untuk memudahkan kita ketika melakukan wawancara. Kemudian, informasi atau hasil wawancara yang kita peroleh dalam melakukan atau dari kegiatan wawancara itu dapat kita tuliskan dalam bentuk cerita ya. Jadi informasi atau hasil wawancara yang kita temukan atau kita peroleh dari kegiatan wawancara bisa kita tuliskan dalam bentuk cerita ya. Nah, ketika kita menuliskan cerita tersebut, hendaknya kita menggunakan kosakata yang sudah kita ketahui artinya dan hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana. Kenapa kita menggunakan bahasa yang sederhana? Agar kita bisa mudah memahami cerita tersebut. Kemudian, informasi yang kita peroleh dari kegiatan wawancara itu hendaknya kita tuliskan dalam cerita yang jelas dan mudah dipahami. Setiap teks mengandung informasi ya. Jadi setiap teks yang kita baca tentunya mengandung informasi yang tentunya bisa menambah pengetahuan kita. Kita pun dapat menuliskan informasi kembali, di mana informasi dalam teks agar lebih mudah diingat, tentunya kita menggunakan kosakata yang mudah diingat dan mudah dipahami juga. Kemudian, menceritakan makna atau apapun cerita yang bisa kita ceritakan, yaitu misalnya kita bisa menceritakan makanan kesukaan kita atau kegemaran atau hobi-hobi kita yang lain. Katakan misalnya kita ingin menceritakan makanan kesukaan kita. Nah, ketika kita memiliki kegemaran, misalnya makanan kesukaan kita, ya, kita bisa menceritakan kesukaan kita itu dengan kosakata yang tepat. Ya. Kemudian membaca teks ya. Ketika kita membaca teks tentunya itu akan menambah kosakata baru kita, yang dimana ketika kosakata tersebut baru dan kita belum paham akan artinya, maka kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kemudian kita bisa membuat kalimatnya dengan menggunakan kosakata tersebut ya. Kemudian hal selanjutnya adalah menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata. Jadi dengan menggunakan kosakata yang sudah kita ketahui artinya dan bahasa yang sederhana, kita juga bisa menjelaskan gambar seri. Misalnya, kosakata yang sudah kita ketahui itu
artinya gini, kita sudah mengetahui kosakata yang sudah kita ketahui artinya, kita gunakan untuk menjelaskan gambar seri. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita amati gambar. Kita amati gambar dengan cermat, dengan teliti. Yang kedua, kita perhatikan susunan gambarnya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, baru kita buatkan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan setiap gambar tersebut. Yang terakhir adalah urutkan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar, ya, kalimat tersebut sehingga menjadi cerita yang utuh. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik tentang wawancara, ya. Jadi kita harus memilih kosakata yang tepat untuk bisa menceritakan isi atau hasil dari wawancara. Ya, tugasnya nanti anak-anak bisa perhatikan di layar berikut ini. Ya. Nanti kalian kerjakan di buku tugas dengan tulisan yang rapi. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.